Bismillah, smartphone yang harganya jarang kena promo ini akhirnya turun banyak juga dengan berbagai promo yang bisa diterapkan di tanggal kembar kemarin ya. Yes, ini adalah Honor 200 Pro yang menurut saya malah lebih menarik dibandingkan Honor yang lebih baru, Honor 400 ya. Memang Honor 400 bukan yang Pro, yang masuk Indonesia Honor 400 sama Honor 400 Lite. Tapi ini udah seharga Honor 400. Yang ini yang Pro-nya, jadi ada lensa telenya juga. Saya beli yang warna putih. Oh, ini masih buatan Cina ya. Harga 8,8 juta dulunya. Ternyata udah bisa TKDN dengan software. Karena ini buatan Cina, warnanya Moonlight White, RAM-nya 12 GB, storage-nya 512 GB. Ini mengingatkan saya sama Xiaomi 15. Itu juga full buatan Cina, diimpor dan diinjeksi perangkat lunak oleh sama juga PT Sat Nusa Persada. Tidak ada highlight spek apa-apa di kemasannya, hanya ada flicker free dari The Friendline ya, sertifikasinya. Ini pakai prosesor Snapdragon 8S Gen 3. Nggak kentang juga sih, walaupun ada S-nya ya. Lumayan lah, kalau menurut saya dibandingkan harus mengorbankan keawetan baterai dan suhu buat kencang-kencang banget, yang ada S-nya biasanya lebih aman ya. Dan kita lihat di sini ada SIM ejector. Kita skip dulu, kita langsung ke kelengkapan lainnya. Ada stiker IMEI, kartu garansi Honor, kemudian ini adalah panduan mulai cepat. Dan ini dapat softcase bening yang standar banget kayak gini dengan tepiannya buram atau frost kayak gini. Yes, lalu dapat kepala charger. Honor Supercharge maksimal 100 watt di 20 volt 5 ampere. Mantap. Tapi masih Type A ya portnya dengan aksen warna orange seperti itu di plug-nya atau di portnya. 100 watt Honor Supercharge dan smartphone ini juga mendukung wireless charging ya. Cukup besar wireless chargingnya kalau nggak salah 50. Tapi kalau saya salah saya munculkan aja spek lengkapnya di kiri. Kemudian dapat kabel data Type A to Type C, sudah habis ya. Kita langsung ke smartphone-nya. Nanti kita ukur juga ketebalannya. Ini kalau tidak salah hanya sekitar 8 mm saja ketebalannya. Memang baterainya juga nggak besar-besar banget, tapi buat ukuran sebuah smartphone kelas atas sih lumayan ya. 5200 mAh. Dan kita cek untuk ketebalannya. Pertama kita nolkan dulu pengukurnya dan yes 8, bentar, kita harus lurus, tegak lurus ya biar kebaca titik paling tipisnya. 8,47 mm di bagian tengah. 8,48, 8,49 sekitar segituan. Kalau dengan kamera bumpnya sudah tembus 1 cm, 11,62 mm. Sip. Sisi per sisi kita lihat di sisi atas ada infrared blaster, speaker grill yang posisinya tepat di tengah. Kemudian ada mikrofon kedua. Sayangnya frame-nya memang glossy chrome kayak gini ya. Tidak terlalu saya suka, saya sukanya yang matte sebetulnya. Dan juga kayaknya frame-nya plastik, tidak ada garis antena di situ dan juga dari suhu nggak terlalu dingin. Di sini ada SIM tray, mikrofon, port Type-C dan speaker grill lagi. Kita buka dulu tray-nya. Yes, sandwich dengan 2 slot nano SIM card ya. Tidak ada slot micro SD. Tapi tenang, ini udah 512 GB. Dan di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sisi belakang ini dia warna putihnya, Moonlight White-nya. Kece ya. Cuma kalau pakai softcase yang ini kerasnya biasa banget. Oke, kayak gitu penampakannya dengan softcase-nya. Ada tulisan Honor di softcase-nya sebelah sini. Tapi ya dipakai aja buat perlindungan. Kemudian kita bisa lihat frame kamera belakangnya. Ada 3 buah kamera dan 2 buah LED flash ya, 2 tone. Ada 50 kali zoom katanya. Tapi itu pasti hybrid dengan digital. Dan ada OIS-nya dengan ukuran sensor 1/1,3 inci. Lumayan besar ya. Ada lensa ultra wide juga. Kalau nggak salah ini perbesarannya 2,5 kali. Berarti sama kayak Honor Magic V3 ya.
Nanti kita cek lah untuk zoomnya. Karena kalau ngelihat lensanya pakai lensa bundar seperti itu, nggak yang kotak periskop, biasanya dia titik fokus terdekatnya nggak deket-deket banget ya. Saya setup dulu, tapi yang jelas di depan ini sepertinya ada dua kamera ya. Apa itu? A few moments later. Sudah masuk ke home screen, seperti ini penampakan bezel layarnya. Yang bagian bawah masih sedikit lebih tebal. Ya, layarnya curve ya, kiri dan kanan. Atau malah 4 sudutnya curve. Ya, kayaknya bawah dan atas juga curve sih. Kalau ngelihat penampakannya seperti ini, jadi quad curve ya. Tapi yang jelas ini sudah ada in-display fingerprint scanner. Dan always on display-nya kayak gini. Kita cek aja dulu untuk saat ini kira-kira posisinya ada di Android berapa? Oh, masih Android 14 dengan macOS 8.0 ya. Ini adalah software yang diinjek di Indonesia. Security patch levelnya masih jauh banget, 1 Januari 2025. Saya yakin masih ada update dan mudah-mudahan sudah macOS 9. Google Play System Update 1 Juni 2024. Resolusi layarnya 1.5K, 2700 x 1224. Storage-nya free-nya 484,93 GB, jadi terpakai sekitar 15 tambah 12, 27,07 GB ya. Itu sudah termasuk Honor RAM Turbo 12 GB menyala. Nanti bisa dimatikan, jadi harusnya sekitar 15 GB aja yang kepake sama sistem. Ada RF Enhanced Chip Honor C1 Plus. Kemudian prosesornya Snapdragon 8S Gen 3. Refresh rate-nya dynamic, tapi bisa mentok banget ke atas 120 Hz juga bisa. Kemudian always on display ada. Nah, display mode-nya tadi kan masih tap to show. Di sini masih harus tap to show. Nggak bisa schedule atau nyala terus-terusan ya. Padahal ini di smartphone yang harganya tadinya di atas 8 juta. Kita cek untuk aplikasi bawaannya. Udah ada beberapa bloatware, Realshot, LinkedIn, Facebook, TikTok, Booking.com sudah 5. Kalau top apps ini, ya ini juga bloatware semua. Ada 8 jadi 13. Sisanya dari Honor punya ya. Ada app marketnya Honor, My Honor, dan juga Google yang banyak. Kita cek sedikit untuk mode kameranya, walaupun ini adalah UI atau UX dari macOS masih yang 8. Seperti ini penampakan UI kameranya, AI-nya bisa dimatikan, by default mati, tapi bisa dinyalakan juga. Ini bisa auto makro juga. Ini bisa zoom 2 kali, in sensor zoom, harusnya kalau 2 kali, kalau 2,5 kali itu baru pakai lensa telenya. Dan ini bisa tele makro juga. Nih, kalau pakai lensa tele, fokus terdekatnya sekitar segini nih. Nah, baru dapat fokus. Hampir sejengkal lebih ya. Jengkal saya kayaknya 20 sentian deh. Tapi kalau pakai in sensor zoom yang 2 kali bisa lebih dekat lagi. Tuh, segini udah dapat fokus karena hitungannya dia pakai lensa utama yang 1 kali ya, cuma di crop. Ini ada settingannya juga bisa diakses dari bawah sini. Kemudian mode portrait, beauty mode-nya bisa dipilih off atau on. Ada mode night, dan mode aperture. Blur the background to emphasize subject within 2 meter. Before, ini afternya. Oh, bagus juga nih aperture mode ini. Ini kayak portrait mode, tapi bukan buat orang gitu ya. Lalu kita cek buat videonya. Resolusinya, UI-nya menyala. Bisa pilih frame rate 30 atau 60 fps, Full HD. Full HD-nya juga ada yang rasio 16:9 atau 21:9. Demikian juga 4K-nya. 4K apakah bisa 60 fps? Oh, bisa. Di lensa utama ya. Oh iya, zoom-nya di lensa tele 3 kali. Kayaknya ada cropping ya. Kalau di ultrawide 0,7 kali, yang mana foto tuh ultrawide 0,6 kali dan zoom-nya 2,5 kali. Di video 0,7 kali dan 3 kali karena ada faktor cropping mungkin buat stabilisasi atau AIS ya. Kalau lensa utamanya ada OIS. Kita lihat di lensa ultrawide bisa 4K, bisa 60 fps, tidak bisa. 60 fps hanya ada di lensa tele dan lensa utamanya. Dan kalau more ada Pro,
slow motion, panorama, time lapse, watermark, super makro, high res, solo cut, night video, story, sama scan dokumen. Dan yang Pro, dia bisa pakai lensa utama saja sepertinya. Oh enggak, tiga-tiganya bisa, 0,6. Dan ada autofocusnya, berarti lensa ultrawide-nya ada autofocus, mantap. ISO-nya dari 6400 paling tinggi, paling rendah 50, lega ya. Shutter speed dari 1/6400 sampai dengan 30 detik, mantap juga. Samakah di lensa telenya? Sama. Lensa utama juga sama ya. ISO dan shutter speed-nya settingannya sama semua dan bisa pilih JPEG atau RAW. Hasil fotonya, fokusnya bisa dipilih continuous, single, itu auto atau manual juga bisa. Dan ini meteringnya. Dan bisa buat rekam video manual atau pro juga. Mantap, mantap. Yang nggak bisa buat kamera depan ya. Ini kamera depannya. Kalau mau pakai bokeh bisa. Aperture nggak bisa. Aperture cuma buat kamera belakang. Foto dan portrait. Oke, bisa dibikin lebih lebar, 0,8 kali juga. Saya penasaran buat nyobanya, walaupun ini UI-nya nggak bisa dibohongin, ini UI Huawei banget ya. Magic OS sama apa namanya, Harmony OS tuh mirip-mirip banget kok. Jangan lupa ada Magic Ring kalau kamu pakai berbarengan dengan tabletnya, tapi bukan Honor Pad X7 yang kemarin, dia nggak punya Magic Ring. Mungkin harus pakai dengan Honor Pad X8A minimal ke atas, yang 2 jutaan ke atas. Kalau mau bisa multi-screen collaboration di Magic Ring. Ini berguna banget, teman-teman bisa nonton video pembahasan saya soal beberapa gadget dalam satu ekosistem Honor yang pernah saya upload sebelumnya ya. Oke, izinkan saya pakai dulu buat dites segala macamnya, performanya, kameranya, dan lain-lain, termasuk multimedianya. Yes, semoga teman-teman yang nonton dan berminat juga bisa dapetin ini di harga yang sama dengan saya, 6,8 jutaan atau bahkan lebih murah. Amin. Linknya ada di deskripsi, produknya saya munculkan juga di video ini. Hatur nuhun, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.